Baik, anak-anak semua, materi kita pada hari ini yaitu kebugaran jasmani. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui apa itu kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang dalam melakukan suatu aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih mempunyai tenaga untuk melakukan aktivitas lainnya. Jika seseorang memiliki ciri-ciri seperti yang telah disampaikan tadi, berarti dia memiliki kebugaran jasmani yang sangat baik. Baik anak-anak semua, kita lihat apa-apa aja komponen kebugaran jasmani yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah daya tahan, yang kedua kekuatan, yang ketiga kelenturan, yang keempat kelincahan, dan yang terakhir adalah kecepatan. Baik anak-anak, marilah kita lihat satu-satu dari komponen yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah daya tahan. Daya tahan yang pertama adalah daya tahan pernapasan. Daya tahan pernapasan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan suatu aktivitas dengan mempergunakan sistem jantung, paru-paru, serta peredaran darah secara efektif dan efisien untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas secara terus-menerus dengan intensitas yang tinggi dalam waktu yang cukup lama. Latihan dalam melakukan daya tahan pernapasan. Latihan yang pertama adalah dengan berjalan kaki. Dengan berjalan kaki, kita dapat meningkatkan ketahanan jantung dan paru-paru kita, sehingga pernapasan kita menjadi lebih enjoy. Yang kedua adalah jogging. Jogging atau lari itu dapat meningkatkan sistem jantung dan paru-paru atau sistem kardiovaskuler pada tubuh kita. Yang berikutnya adalah bersepeda. Bersepeda pada dasarnya dapat melatih pernapasan. Menurut ahli Lance Armstrong, seorang atlet balap sepeda memiliki kapasitas paru-paru yang sangat luar biasa. Kenapa dikatakan sangat luar biasa? Karena kapasitas paru-paru dari seorang atlet sepeda yaitu 2 liter lebih banyak dari kapasitas paru-paru tiap orang. Yaitu paru-paru orang biasa hanya memiliki 6 liter, sementara kapasitas paru-paru atlet bersepeda mencapai 8 liter. Dan yang terakhir adalah latihan berenang. Kenapa latihan berenang termasuk juga ke dalam latihan daya tahan pernapasan? Karena dengan berenang kita akan melakukan pernapasan di luar permukaan air dan akan membuang napas kita di dalam air. Jika kita melakukan pernapasan dengan benar pada saat berenang, maka dapat melatih sistem pernapasan pada tubuh kita. Yang berikutnya adalah daya tahan otot dan kekuatan refleks. Kekuatan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu gerakan dengan beban seperti mendorong dan mengangkat. Yang berikutnya adalah daya tahan otot.
Daya tahan otot adalah merupakan kemampuan otot untuk melakukan kontraksi yang terus-menerus saat menahan suatu beban maksimal dalam jangka waktu tertentu. Berarti adalah daya tahan otot merupakan kemampuan kontraksi secara terus-menerus. Kalau kekuatan adalah kemampuan melakukan suatu gerakan dengan beban seperti mendorong maupun mengangkat. Mari kita lihat satu persatu gerakan latihan daya tahan otot dan kekuatan. Yang pertama seperti gambar samping, yaitu gerakan push up. Gerakan push up dilakukan dengan posisi tengkurap dan bertumpu pada telapak tangan. Gerakan push up dapat memperkuat otot dada, otot lengan, otot bahu, dan perut. Selain itu, push up juga baik untuk memelihara kesehatan jantung. Sebaiknya gerakan push up kita lakukan sebanyak 40 kali untuk satu kali set dan diulangi sebanyak 2-3 set. Yang kedua adalah gerakan plank. Gerakan plank hampir sama pelaksanaannya dengan gerakan push up. Bedanya, gerakan plank ke badan bertumpu pada lengan bagian bawah serta kedua ujung jari kaki sebagai penyangga tubuh. Sekali lagi diulang. Posisi gerakan plank sama dengan posisi push up, yaitu tengkurap. Perbedaannya adalah posisi tubuh bertumpu pada lengan bagian bawah seperti pada gambar serta ujung jari kaki sebagai penyangga tubuh. Plank merupakan jenis latihan yang dapat mengencangkan otot punggung, otot dada, otot perut, dan bahu. Dalam pelaksanaannya, kita harus mengatur nafas dan tahan posisi selama 10 sampai 30 detik. Kemudian turunkan tubuh ke bawah dan angkat kembali ke atas. Lakukan secara berulang-ulang. Selanjutnya yang ketiga adalah gerakan sit up. Gerakan sit up dilakukan dengan posisi tubuh telentang. Silakan Anda perhatikan gambar yang ada di samping. Gerakan sit up dilakukan dengan posisi tubuh telentang dengan mengangkat tubuh sampai ke lutut. Gerakan sit up dapat memperkuat dan mengencangkan otot perut, pinggul, punggung bawah, dan leher. Sebaiknya gerakan sit up dilakukan sebanyak 40 kali untuk satu set dan diulangi sampai 2 atau 3 set. Dan yang terakhir adalah gerakan back up. Gerakan back up dilakukan dengan posisi tubuh tengkurap dengan mengangkat tubuh bagian atas sampai dada terangkat dan tungkai kaki juga ikut terangkat. Gerakan back up dapat melatih kekuatan otot-otot perut, tangan, dan punggung. Sebaiknya lakukan gerakan back up ini dengan beberapa kali pengulangan. Kita masuk kepada komponen yang kedua, yaitu kelenturan atau flexibility. Kelenturan adalah kemampuan seseorang untuk menggerakkan tubuh atau bagian-bagian dalam satu ruang gerak yang seluas-luas mungkin tanpa mengalami cedera pada persendian dan otot sekitar persendian. Gerakan kelenturan ini sangat bermanfaat untuk mengurangi cedera dalam melakukan aktivitas
seperti adanya sendi yang bengkok atau hal-hal lain yang dapat mencederai tubuh kita. Latihan kelenturan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kelenturan dinamis dan kelenturan statis. Mari kita lihat satu persatu. Apa itu kelenturan dinamis atau yang sering kita sebut dengan peregangan dinamis? Peregangan dinamis adalah peregangan dengan menggerak-gerakkan tubuh atau anggota tubuh secara berirama tanpa mempertahankan posisi peregangan terjauh. Gerakan peregangan dinamis dilakukan dengan melibatkan otot-otot dan persendian. Untuk lebih jelasnya, silakan Ananda perhatikan gambar di samping. Gerakan peregangan ini dilakukan secara perlahan dan terkontrol dengan pangkal gerakannya atau pada pangkal persendian. Yang berikutnya adalah peregangan statis. Peregangan statis adalah gerakan yang dilakukan perlahan-lahan pada otot hingga terjadi ketegangan dan mencapai rasa nyeri. Seperti contoh, gerakannya yaitu tetap berada di tempat atau tidak berpindah tempat. Yang pertama, memasang kuda-kuda ke samping badan sampai membentuk sudut 180 derajat. Silahkan Anda perhatikan gambar di samping. Terusnya, berdiri tegak lalu membungkukkan badan sampai tangan menyentuh lantai. Itu termasuk ke dalam gerakan peregangan statis atau kelenturan statis. Yang berikutnya adalah latihan kelincahan atau agility. Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk mengubah arah dan posisi tubuh secara cepat tanpa mengurangi kecepatan dan tidak kehilangan keseimbangan. Diulang kembali, kelincahan merupakan kemampuan seseorang untuk mengubah arah dan posisi tubuh secara tepat tanpa mengurangi kecepatan dan tidak kehilangan keseimbangan. Berikut adalah contoh gerakan latihan kelincahan. Yang pertama yaitu latihan mengubah arah gerak tubuh atau shuttleran, yaitu lari bolak-balik. Yang kedua adalah latihan lari berbelok-belok atau zigzag. Yang berikutnya adalah latihan mengubah posisi tubuh atau squat thrust. Dan yang terakhir adalah latihan kelincahan gerakan bereaksi. Baik Ananda semua, ini adalah komponen yang terakhir, yaitu latihan kecepatan atau speed. Kecepatan adalah kemampuan seseorang melakukan gerakan untuk mencapai suatu jarak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Latihan kecepatan dapat dilakukan dengan yang pertama lari sprint atau lari jarak pendek, itu sangat membutuhkan kecepatan. Yang kedua adalah lari naik turun bukit, itu termasuk ke dalam latihan untuk mendapatkan kecepatan atau speed. Baiklah Ananda, sampai kita di penghujung. Jika ada salah penyampaian kata, mohon maaf. Jangan lupa untuk like dan subscribe Ananda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.